Jadi di sini perkenalkan, nama saya Fani Nisa Mustamu dengan NIM 70 600 123 021. Saya dari Universitas Islam Al-Hoidin Makassar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman terkait dengan penyakit gastroenteropatologi. Yang pertama adalah lesi korosif pada esofagus. Jadi, apa sih lesi korosif pada esofagus? Dia merupakan kerusakan pada esofagus akibat kontak dengan zat kimia, bisa asam maupun alkali atau basa. Nah, bisa karena terketelan secara sengaja maupun tidak sengaja zat-zat kimia asam maupun basa. Nah, biasanya jarang, tapi dia merupakan kegawat daruratan medis dan sering pada anak kecil ataupun individu dengan riwayat psikiatri seperti percobaan bunuh diri. Nah, patomekanismenya, bahan kimia asam itu menyebabkan koagulasi nekrosis, sedangkan bahan kimia alkali atau basa itu menyebabkan likuefaksi nekrosis yang dalam dan parah. Nah, tanda dan gejalanya dia adalah nyeri mulut, tenggorokan, dan nyeri dada yang dalam, yang hebat. Kemudian ada disfagia atau nyeri rasa tidak nyaman, muntah, dan drooling. Kemudian diagnosis atau kriteria diagnosis biasa karena riwayat konsumsi zat korosif. Kemudian metode diagnosis utama untuk menilai derajat kerusakannya adalah dengan endoskopi. Pertama, ketika ditemukan pasien seperti ini, kita lakukan stabilisasi pasien untuk pertama kalinya. Jangan lakukan bilas lambung atau induksi muntah. Berikan cairan IV dan lakukan endoskopi dalam 24 jam pertama. Kemudian untuk jangka panjang kita bisa lakukan pelebaran esofagus atau pembedahan rekonstruksi apabila ditemukan parah. Kemudian yang kedua adalah reflux gastroesophagus disease, merupakan kondisi di mana isi lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan iritasi. Dikarenakan melemahnya sphincter esofagus bawah, bisa karena orang yang obesitas, hamil, merokok, hernia hiatus, konsumsi makanan pemicu seperti pedas, asam, dan lain sebagainya. Biasanya dia sangat sering ditemukan atau sangat umum. Biasanya 10-20% dalam satu populasi. Kemudian patomekanismenya, tadi seperti yang saya bilang, dikarenakan kegagalan pada fungsi lower esophageal sphincter menyebabkan reflux asam dari lambung naik ke esofagus. Kemudian tanda dan gejalanya biasanya ditemukan sensasi terbakar atau heartburn yang memburuk ketika dia makan atau berbaring, regurgitasi asam, dan nyeri telan. Diagnosisnya kita lakukan manometri dan endoskopi. Kemudian tata laksananya, modifikasi gaya hidup, kemudian berikan obat-obatan seperti antacid, H2 blocker, kemudian pompa proton inhibitor. Kemudian ada namanya tumor esofagus. Tumor esofagus adalah ditemukannya jaringan baru atau neoplasma, bisa itu ganas maupun jinak pada esofagus. Paling sering karsinoma. Kemudian bisa disebabkan karena iritasi kronik dalam mukosa, reflux lama, atau barat esofagus. Nah, faktor resikonya seperti rokok, kemudian alkohol, kemudian diet rendah serat atau nitrosamid, bahkan reflux kronik seperti GERD kronik. Nah, patomekanismenya atau patogenesisnya terjadinya inflamasi kronis pada bagian esofagus sehingga terjadi metaplasia pertama. Setelah metaplasia terjadi displasia, setelah displasia akan berkembang menjadi karsinoma. Biasanya gejalanya adalah disfagia atau rasa tidak nyaman yang progresif, nyeri dada, dan penurunan berat badan. Komplikasinya bisa seperti obstruksi, pendarahan, metastasis. Kita bisa lakukan tata laksana pembedahan seperti esofagektomi, kemoterapi, radioterapi, atau pemasangan stent paliatif. Kemudian selanjutnya adalah akalasia. Akalasia adalah gangguan motilitas esofagus akibat hilangnya neuron ganglionik pada plexus mesentericus yang berfungsi untuk mengkontrol gerakan esofagus atau gerakan peristaltik dari esofagus. Bisa disebabkan karena kerusakan saraf pada esofagus. Penyebabnya ini banyak, bisa autoimun atau karena infeksi virus, tapi dia jarang ditemukan. Patomekanismenya seperti yang saya tadi bilang, kerusakan neuron ganglion pada plexus mesentericus yang mengontrol gerakan esofagus. Akibatnya dia menjadi lumpuh atau hilang gerak peristaltiknya. Tanda dan gejalanya, disfagia, susah menelan, bisa untuk cair maupun padat, nyeri dada, dan regurgitas makanan yang tidak tercerna.
Kemudian adalah diagnosis. Gold standard yang dipakai itu adalah manometri. Dia akan menunjukkan tekanan LES yang tinggi dan tidak ada gerak peristaltik. Untuk tata laksananya kita lakukan tata laksana bedah seperti myotomy Heller, kemudian non bedah seperti dilatasi balon, injeksi botox atau obat-obatan. Kemudian ada yang penyakit selanjutnya itu ada atresia dari esofagus. Atresia esofagus adalah cacat lahir di mana sebagian esofagus tidak terbentuk secara lengkap. Bisa dia menjadi kantung buntu sehingga dan tidak terhubung atau dengan lambung. Bisa juga bahkan dia terhubung dengan paru-paru. Nah, biasanya dia adalah kelainan kongenital. Tidak diketahui dengan pasti untuk faktor resikonya, tapi biasanya terkait dengan genetik atau lingkungan. Dia jarang ditemukan, tapi biasanya gejalanya adalah bayi mudah tersedak saat menyusui, batuk, drooling, dan tidak bisa menelan air liur. Dan umumnya kita lakukan tata laksananya dengan pembedahan. Jadi untuk dokter umum biasanya langsung dilakukan rujukan. Rujukan pertama itu untuk mengetahui radiologinya, untuk mengetahui bagaimana jenis dari atresia esofagusnya. Selanjutnya adalah penyakit PES atau pharyngoesophageal segment. Terjadinya atau adanya segmen antara faring dan esofagus yang berfungsi untuk mengatur transisi menelan. Etiologinya bisa karena gangguan neurologis atau pasca operasi kepala leher. Bisa karena stroke, pasca operasi, trauma servikal, atau penyakit Parkinson. Patogenesisnya terjadi kegagalan relaksasi otot cricopharyngeus sehingga terjadi disfagia orofageal atau kegagalan menelan, kesusahan menelan. Gejalanya sulit menelan, tersedak, dan regurgitasi hidung. Komplikasinya bisa jadi aspirasi, bisa malnutrisi karena jadi malas makan. Untuk tata laksananya kita terapi bicara, latihan menelan, dilatasi, dan bisa myotomy cricopharyngeus. Kemudian ada intoleransi makanan. Intoleransi makanan adalah reaksi non-alergi yang disebabkan oleh kesulitan tubuh mencerna atau memproses makanan tertentu. Misalnya, intoleransi laktosa. Bisa karena kurang enzim pencernaan. Tadi kan intoleransi laktosa, dia kurang enzim laktase. Efeknya kemudian dia biasanya genetik. Dan biasanya toleransinya itu tergantung dengan populasi daerahnya. Misalkan pada Asia itu kebanyakan intoleransi laktosa. Nah, makanan jadi tidak tercerna, seperti tidak bisa dan difermentasi oleh bakteri di usus sehingga menghasilkan gas dan cairan untuk laktosa. Nah, tanda dan gejalanya kembung, kram perut, diare, mual, dan tidak melibatkan reaksi imunologis. Diagnosisnya berdasarkan eliminasi makanan dan tes provokasi. Kemudian kita tata laksana dengan menghindari atau membatasi makanan pemicu. Bisa dikasih dengan bantuan suplemen enzim. Jadi, selanjutnya adalah alergi makanan. Bedanya, alergi makanan adalah reaksi imun yang abnormal terhadap protein makanan tertentu karena respon imun terhadap protein makanan atau alergen. Nah, faktor resikonya karena riwayat alergi pada keluarga, biasanya pada anak-anak sering. Patomekanismenya, paparan dari alergen itu memicu produksi dari imunoglobulin E yang akan menempel di sel mas dan basofil. Paparannya itu menyebabkan pelepasan mediator inflamasi, sehingga menyebabkan gejala. Gejalanya seperti gatal-gatal, bengkak pada bibir dan lidah, ruam, muntah, diare, susah bernafas. Reaksi berat bisa timbul anafilaksis yang mengancam nyawa. Diagnosisnya kita lakukan ambil dari riwayat klinisnya. Kemudian bisa kita pakai skin prick test atau tes imunoglobulin spesifik. Tata laksananya kita hindari alergen. Kemudian kalau misalkan dia anafilaksis atau ada gejala ringan, kita kasihkan antihistamin. Kalau misalkan anafilaksis, kita lakukan injeksi epinefrin. Selanjutnya adalah botulisme. Botulisme adalah penyakit neuroparalitik langka yang fatal disebabkan oleh toksin bakteri Clostridium botulinum. Biasanya disebabkan karena konsumsi makanan kaleng yang tidak diproses dengan benar. Sangat jarang terjadi. Patomekanisme
Dari Clostridium botulinum, dia punya toksin yang menghambat pelepasan asetilkolin di sambungan neuromuskular. Akibatnya terjadi kelumpuhan. Tanda dan gejalanya kelumpuhan flaksid asimetris yang progresif dari atas ke bawah atau paralitik descending. Disfagia, diplopia, dan pupilnya tetap melebar. Diagnosisnya kita ambil dari diagnosis klinis. Bisa dikonfirmasi dengan tes toksin pada serum atau makanan. Tata laksananya kita memberikan antitoksin sesegera mungkin dan perawatan suportif termasuk dukungan pernapasan atau ventilator. Selanjutnya adalah kolitis. Dari namanya kita tahu dia berasal dari kolon atau kita sebut dengan peradangan pada kolon. Bisa disebabkan karena infeksi, penyakit radang, dan iskemik jaringan. Bisa karena obstruksi. Kemudian faktor resikonya seperti riwayat infeksi, penyakit autoimun atau kondisi vaskular. Epidemiologinya sangat bervariasi. Patomekanismenya, peradangan dari mukosa kolon itu akan menyebabkan ulcerasi dan diare. Karena tempatnya kolitis kolon itu untuk menyerap air dan zat-zat elektrolit yang masih bisa digunakan. Sehingga kalau di situ rusak, dia akan timbul gejala seperti diare, bisa berdarah atau berlendir, tergantung ada ulcerasi atau tidak. Nyeri perut, kemudian tenesmus. Rasa ingin buang air besar atau rasa tidak puas ketika dia habis buang air. Kemudian diagnosis, bisa pakai kolonoskopi atau biopsi. Kemudian tata laksananya dia tergantung sama penyebabnya. Kalau misalkan infeksi kasih antibiotik, kalau misalkan ada radang usus kita kasih obat antiinflamasi. Sedangkan untuk kolitis ulceratif dia hampir mirip dengan si kolitis, tapi bedanya dia sudah ada ulcernya. Dia ada inflamasi serta ada source atau ulcer dalam kolon sehingga menyebabkan gejala seperti diare yang berdarah. Selanjutnya penyakit Crohn atau namanya Crohn disease adalah penyakit radang usus atau kronik. Dia penyakit radang usus yang kronik sehingga menyebabkan yang menyerang bagian manapun di saluran pencernaan, bisa mulut hingga anus, dan peradangannya sifatnya transmural, melibatkan seluruh lapisan dinding dari usus. Nah, tidak diketahui tapi umumnya terkait dengan penyakit autoimun. Nah, faktor resikonya seperti riwayat keluarga, merokok, tinggal di negara maju. Epidemiologinya sangat umum di negara maju dengan insidennya yang meningkat tiap tahunnya biasanya. Kemudian patomekanismenya, respon imun yang gak normal terhadap flora usus sehingga terjadi peradangan kronik yang terdistribusi secara diskontinu, adanya skip lesion. Nah, peradangannya ini bisa menyebabkan striktur atau menyempit dan fistula pada saluran abdomen. Biasanya dia nyeri perut, diare kronik, bisa berdarah kadang, penurunan berat badan, gejala ekstraintestinal seperti nyeri sendi atau ruam kulit. Nah, diagnosis atau kriteria diagnosis kita lakukan kolonoskopi atau endoskopi untuk menunjukkan cobblestone appearance pada mukosa. Sama dia biasa ada kalau misalkan di radiologi dia juga menunjukkan adanya resi skip lesion. Tata laksananya tidak ada obat pasti. Tujuannya adalah mengelola gejala saja. Untuk obatnya itu obat antiinflamasi, imunosupresan, atau terapi biologis. Kalau misalkan ada komplikasi, kita bisa lakukan pembedahan. Kemudian proktitis yang terakhir. Proktitis adalah radang pada rektum. Dia merupakan penyakit yang disebabkan karena radang usus, infeksi menular seksual, biasanya terkait dengan pasangan sesama jenis untuk laki-laki, atau radioterapi. Nah, faktor risikonya kita bisa lihat riwayat penyakit penyebabnya. Dan ini merupakan penyakit yang cukup umum terjadi. Patomekanismenya terjadi peradangan pada mukosa rektum. Tandanya nyeri rektal, tenesmus, diare bisa berdarah. Kemudian diagnosis dan kriteria diagnosis kita lakukan proktoskopi atau kolonoskopi. Tata laksananya kita lakukan tergantung dengan penyebabnya. Obat inflamasi bisa kasih antibiotik kalau misalkan karena infeksi, obat antiinflamasi, atau bisa kasihkan kortikosteroid. Baik, itu merupakan materi terakhir yang saya rangkum. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.